Di dalam istana bulan, Agares duduk di samping Feng Xiu. Yang mulia, mengapa kamu repot-repot untuk datang? Jika kamu memanggilku, aku pasti akan datang untukmu, ucap Agares sambil tersenyum. Di sampingnya, Feng Xiu lalu menjawab, kali ini aku datang mencarimu karena ada hal-hal yang penting. Setelah mereka berdua berbincang sedikit lama, akhirnya masuk dalam inti pembicaraan. Agares bertanya pada Feng Xiu, kakak, aku sudah lama ingin bertanya padamu. Mengapa sampai saat ini kita hanya menunggu menyerang habis-habisan terhadap manusia? Kami tidak bisa membiarkan mereka berkembang seperti ini. Mendengar itu, Feng Xiu menatapnya dengan tenang. Waktunya kita semua yang menentukan. Hanya saja aku lebih suka kerabat kita mengakui keberadaan manusia dan memandang mereka sebagai bagian dari ras kita sendiri. Itu akan menjadi waktu yang tepat untuk bertindak melawan aliansi kuil. Yang aku inginkan bukanlah untuk menghancurkannya, tetapi untuk memanfaatkan mereka semua. Potensi manusia merupakan sesuatu yang kami butuhkan. Di sampingnya, Agares nampak terkejut. Kakak, apakah kita harus sepenuhnya mengakui dan menerima manusia? Di sisi lain, Feng Xiu mengangguk pelan. Kemudian dia menjawab, manusia lebih unggul dari kita dalam banyak aspek berbeda, dan mereka memiliki akar yang dalam di benua ini. Tujuanku hanya untuk memanfaatkan manusia. Suatu hari nanti, kita akan menjadikan semua manusia menjadi bagian dari kekuatan kita sendiri. Ini pasti akan membuat ras iblis kita menjadi lebih kuat. Tujuanku tidak terbatas pada dunia ini, tetapi sekarang aku ingin menaklukkan dunia lain juga. Sampai di sini, Feng Xiu berhenti, kemudian menatap Agares dengan serius. Adikku, mengapa kamu tidak membiarkan gelar Dewa Iblis Bulan diteruskan kepada Yuye? Membiarkan dia mewarisi posisimu. Mendengar itu, Agares nampak bingung. Kakak, bagaimana itu bisa? Saudara kita pasti tidak akan setuju. Di sampingnya, Feng Xiu dengan tenang dia menjawab, selama aku mendukungmu, siapa yang akan berani membuat masalah? Karena kami berencana untuk memanfaatkan manusia, maka kami yang harus bertindak. Mungkin kemajuan Yuye agak lambat, tetapi selama dia bisa menggantikanmu, pertumbuhannya pasti akan melampauimu. Inilah keunggulan dari potensi manusia. Berpikir tentang pandangan ini yang diberikan Kaisar Dewa Iblis kepada Yuye, Agares menjadi sangat berhati-hati. Mungkinkah Yang Mulia berencana untuk mendominasi klan bulan milikku? Ini tidak mungkin. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu untuk melakukan ini. Yang paling penting, klan naga iblis memiliki kebijakan untuk menjaga garis keturunan mereka agar tetap murni. Sebuah perubahan muncul pada ekspresi Feng Xiu saat dia melanjutkan. Aku hanya berbicara tanpa niat yang dalam. Pikirkanlah baik-baik, dan aku akan menghormati pendapatmu. Jika kamu tidak mau, maka biarkan saja. Selain itu, kamu juga masih muda. Kita tidak boleh terburu-buru dalam masalah ini. Di sisi lain, Agares secara alami tidak menjawab. Saat ini, dia hanya mengangguk pelan. Kemudian, Feng Xiu mengubah topik saat dia berkata, ada alasan lain mengapa aku harus mencarimu. Apakah kamu tahu yang ditemukan iblis dalam gua berdesis? Di sampingnya, Agares segera menjawab, aku mendengar sedikit tentang masalah ini, tetapi aku tidak bisa menyelidikinya secara menyeluruh. Feng Xiu mengangguk pelan, kemudian dia berkata, sebelumnya aku sudah memeriksa area di sekitar gua berdesis dengan energi mentalku, tetapi aku tidak menemukan apapun. Di sana seharusnya tidak ada yang berharga. Adapun dengan kavaleri iblis yang hilang, mereka belum tentu tersesat di dalam gua. Mungkin mereka bertemu dengan pasukan pemburu iblis manusia. Mendengar kalimat terakhir, ekspresi Agares langsung berubah. Semua dewa iblis membenci pasukan pemburu iblis. Ahli manusia yang tidak dapat diprediksi, ini merupakan musuh besar yang dapat menyerang kapan saja. Saat ini, Feng Xiu mengerutkan alisnya. Dia berkata dengan serius,
Masalah ini tidak seberapa, tapi baru-baru ini aku merasakan kehadiran makhluk itu. Mendengarnya, Agares terguncang oleh kata-kata ini. Makhluk itu? Apakah itu makhluk yang telah diramalkan? Feng Xiu segera mengangguk. Kemudian dia menjelaskan. Ketika Aloser melaporkan kepadaku, aku secara pribadi pergi ke kota Exorcis untuk memastikannya. Tetapi aku tidak dapat menemukan makhluk itu. Namun, kali ini aku merasakan kehadirannya secara nyata. Meskipun itu dalam kondisi lemah, kemurnian auranya tidak dapat dipalsukan. Bencana besar mungkin benar-benar tiba di dunia ini. Hanya saja kita tidak tahu di mana dia sekarang. Adikku, kirim semua ahli dari klan Bulan. Kami akan melakukan operasi dengan alibi menghancurkan pasukan pemburu iblis. Tetapi sebenarnya kita akan mencari Austin Griffin. Jika kamu menemukannya, langsung beritahu padaku. Kematian Austin Griffin harus berada di tanganku sendiri. Dan juga ingatlah, tetap rahasiakan masalah ini. Di depannya, Agares segera mengangguk. Dia sangat paham dengan apa yang dikatakan oleh Feng Xiu. Waktu ini benar-benar terasa melelahkan bagi Long Hao Chen. Menurunkan kepalanya, dia merasa sangat tidak nyaman. Ketika Kaisar Dewa Iblis akhirnya pergi, Long Hao Chen tidak merasakan tatapan mengerikan padanya lagi. Kemudian dia mengikuti Yuye kembali ke istananya dengan tenang. Mereka berdua memasuki istana. Dan setelah Long Hao Chen berganti pakaian, dia segera pergi menuju tempat penginapan. Saat ini, melihat Long Hao Chen yang sudah pergi, Yuye lalu bergumam dalam hatinya. Yang mulia Kaisar seharusnya telah menemukannya. Tetapi, kenapa dia membiarkan begitu saja? Ini benar-benar terlalu membingungkan. Waktu berlalu dengan begitu cepat. 2 hari kini telah dilewati. Semua persiapan yang Yuye lakukan kini semua sudah selesai. Dan Long Hao Chen beserta kelompoknya kembali ke aliansi bersama dengan kelompok pedagang ini. Perjalanan kali ini tampak mulus tanpa hambatan seperti sebelumnya. Yuye juga tidak menemani rombongan ini. Dia hanya mengatur waktu dan tempat dengan Long Hao Chen, di mana mereka bisa dengan mudah bertemu agar Cai Er dapat menekan batasan padanya. Setelah mereka tiba di dekat kota Starseeker, kelompok Long Hao Chen menetap di penginapan dan akhirnya mereka bisa santai untuk sementara waktu. Setelah menikmati 3 hari beristirahat, semua orang berangkat sekali lagi langsung menuju ke kota suci. Meskipun mereka tidak sepenuhnya menyelesaikan misi, keuntungan mereka sangat berlimpah. Baik itu mengenai kultivasi mereka sendiri, peningkatan kekuatan dan juga pengalaman. Mereka mendapatkan manfaat yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. 15 hari kemudian, mereka tiba di kota suci. Mereka benar-benar menghabiskan waktu yang lama, dan semua orang sudah hampir menangis. Seperti yang disarankan Long Hao Chen, kedua pasukan pemburu iblis tidak kembali ke villa masing-masing, tetapi pertama-tama menuju ke menara misi untuk memberikan laporan mereka tentang misi tersebut. Namun, setelah mereka memasuki menara misi, semua orang kini dibuat kaget. Misi yang mereka terima kini sudah berubah menjadi tingkat raja. Saat ini, mereka menjadi benar-benar sangat marah. Kesalahan pada pembagian misi ini harus dipertanggungjawabkan. Namun, menara misi hanya memberikan kompensasi sebesar 20.000 poin kontribusi untuk menebus kesalahan mereka saat ini. Itu semua tidak dapat diterima. Semua orang yang sudah marah segera pergi untuk meninggalkan menara misi. Mereka berniat untuk melaporkan masalah ini kepada kantor pemerintahan. Bahkan Long Hao Chen yang biasanya berkepala dingin saat ini benar-benar marah. Jika bukan karena kesalahan dengan label misi, bagaimana Cai Er akan menjadi seperti itu? Masalah ini pasti tidak akan dia biarkan begitu saja. Dalam kota suci, kantor pemerintahan merupakan inti dari seluruh administrasi aliansi. Dengan datang ke sini untuk menuntut keadilan, sama saja dengan memberikan tamparan yang baik bagi menara misi. Itu semua membutuhkan keberanian yang tidak semua orang miliki. Kantor pemerintah aliansi tidak jauh dari menara misi, dan mereka dengan cepat tiba di pintu masuk.
Gerakan Long Hao Chen selanjutnya mengejutkan semua orang. Dia segera duduk bersila di depan pintu masuk kantor pemerintah, dengan diikuti oleh semua anggota pasukan pemburu iblis. Di sana berdiri 2 orang penjaga, yang tampak tercengang melihat pemandangan ini. Melihat sekelompok anak muda ini duduk di depan, mereka tidak percaya mata mereka. Sebenarnya ada orang yang berani protes di gerbang kantor pemerintahan aliansi. Apakah mereka semua saat ini salah minum obat? Di bawah tatapan kaget para penjaga, semua anggota pasukan pemburu iblis, mereka berkumpul hampir memblokir pintu masuk gerbang. "Apa yang sedang kalian lakukan?" ucap kedua penjaga setelah mereka mendekat. Setelah Long Hao Chen menunjukkan lencana pasukan pemburu iblis, kedua penjaga saling memandang satu sama lain. Beberapa saat kemudian, sosok hitam dengan cepat bergegas keluar dari kantor pemerintah. Dan orang yang datang merupakan kepala kuil assassin, yaitu Master Yin Xuefeng. "Long Hao Chen, apa yang kamu lakukan di sini?" ucap Yin Xuefeng yang tidak senang berteriak padanya. Mendengarnya, Long Hao Chen dengan tegas menggelengkan kepalanya, kemudian dia menjawab, "Jika aliansi tidak menebus kesalahan, aku tidak akan bergerak sedikit pun." Menatap Yin Xuefeng di depan, Long Hao Chen kembali melanjutkan, "Master Ying, kami harap Anda memahami situasi kami sebelum menyerang. Anda telah menjadi wali Chai untuk waktu yang lama. Tetapi apakah Anda tahu, jika bukan karena keberuntungan, mungkin dia tidak akan punya kesempatan untuk hidup." Mendengar Long Hao Chen mengatakan itu, kemarahan Yin Xuefeng segera padam. Dia segera bertanya dengan sangat khawatir, "Apa yang sudah terjadi?" Di depannya, Long Hao Chen lalu menenangkan dirinya dengan susah payah. Dan dia menjelaskan tentang semua yang terjadi dalam misi ini. Setelah mendengar cerita dari Long Hao Chen, ekspresi Yin Xuefeng segera berubah. Dia menjadi tampak sangat marah. "Menara misi sangat keterlaluan. Kalian semua saat ini tenang saja. Masalah ini serahkan kepadaku. Semuanya ikuti aku masuk ke dalam." Di depannya, Long Hao Chen mengangguk dan memegang Chai untuk membantunya berdiri. Protes mereka di pintu masuk hanya agar kantor pemerintah memperhatikan, dan bukan karena mereka ingin mencari masalah di sini. Karena saat ini Yin Xuefeng sudah mengetahui tentang situasinya, dia akan secara alami menunjukkan perhatian kepada mereka. Dengan melihat mata Chai Yin Xuefeng menjadi sangat marah. Saat ini dia siap untuk melepaskan amarahnya yang membara. Dia lalu memerintahkan penjaganya yang terdekat, "Pimpin anak-anak ini masuk ke dalam ruang konferensi. Itu adalah perintah. Bawakan makanan dan minuman untuk mereka. Hao Chen tunggu di sana sebentar, dan semuanya akan diselesaikan hari ini." Setelah mengatakan itu, Yin Xuefeng segera pergi ke kantor pemerintah. Saat ini, kedua penjaga saling memandang dengan cemas. Mereka dipenuhi dengan perasaan kebingungan. Dengan dipimpin oleh kedua penjaga, kelompok Long Hao Chen menuju ke ruang konferensi untuk beristirahat. Tetapi saat ini seluruh kantor pemerintah aliansi kuil menjadi sangat khawatir. Orang pertama yang dicari Yin Xuefeng saat ini adalah Han Qian, yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan sehari-hari. Begitu dia memberitahunya tentang ini, Han Qian segera menghancurkan mejanya sendiri dengan tamparan. Setelah reaksi yang begitu marah, Han Qian segera mengumpulkan Namaster untuk pertemuan. Dengan mengadakan pertemuan singkat, Namaster kuil menjadi tampak sangat marah. Ini adalah kesalahan yang terlalu besar. Selain itu, pasukan pemburu iblis yang terlibat sangat dekat dengan mereka. Selama waktu diskusi pribadi, menjadi jelas bahwa pasukan Long Hao Chen hanyalah regu pemula. Tetapi mereka yang paling penting dalam seluruh sejarah pasukan pemburu iblis. Setelah waktu diskusi yang singkat, Kena Master segera menyetujui bagaimana bereaksi terhadap masalah tersebut. Akibatnya, mereka segera menuju ke menara misi. Di sisi lain, kelompok Long Hao Chen masih tidak tahu tentang apa yang terjadi. Pada saat mereka tiba di kantor pemerintahan aliansi, saat itu tengah hari.
tetapi mereka menunggu sepanjang sore di ruang konferensi yang kecil. Pada malam hari, 6 master muncul di depan mereka. Melihat 6 master datang, kelompok Long Hao Chen segera berdiri. Han Qian lalu melambaikan tangannya dan menjadi orang yang berbicara. Baiklah, kalian semua bisa duduk. Atas apa yang terjadi kali ini, aliansi harus meminta maaf kepada kalian. Di sini, kami ingin meminta maaf kepada kalian atas nama seluruh aliansi. Setelah mengatakan ini, 6 master membungkuk ke arah 13 pemuda pada saat yang sama. Kelompok Long Hao Chen segera tercengang, buru-buru menawarkan hormat mereka sebagai balasannya. Kemarahan dalam diri mereka sudah sangat hilang saat ini. Bukankah tindakan dari 6 master sudah mengatakan banyak tentang sikap aliansi dalam masalah ini? Karena para tetua yang paling terhormat mengambil sikap seperti itu, apalagi yang dapat mereka katakan tentang masalah ini. Beberapa saat kemudian, Han Qian kembali menegakkan tubuhnya, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Masalahnya telah diselidiki secara menyeluruh. Kesalahannya ada pada kelalaian anggota staf menara misi, yang tidak memeriksa misi sebelum dibebaskan. Selain itu, mereka bahkan tidak melapor kepada atasan mereka setelah mengetahui tentang kesalahan dalam pelabelan misi. Itu yang memungkinkan kalian untuk mengambil misi yang jauh melebihi kemampuan kalian dan menyebabkan kalian berada dalam situasi yang berbahaya. Saat ini, aliansi memberi kalian permintaan maaf yang tulus dan akan menjamin bahwa di masa yang akan datang, situasi yang sama tidak akan pernah terjadi lagi. Pelaku terkait telah ditahan dan setidaknya akan dipenjara selama 10 tahun. Sedangkan orang yang bertanggung jawab telah dihukum mati." Mendengar itu, kelompok Long Hao Chen tampak terkejut. Hukuman ini jauh melebihi harapan mereka. Tetapi jika masalah ini menyebar dan pasukan pemburu iblis peringkat tinggi mengetahuinya, mereka pasti akan berdiri di sisi kelompok Long Hao Chen. Pada saat itu, aliansi menjadi semakin kacau. Pasukan pemburu iblis merupakan pahlawan yang mempertaruhkan nyawa mereka demi aliansi. Ini juga alasan mengapa 5 master segera mencapai kesepakatan dengan keputusan Han Qian mengenai hukuman tersebut. Alasannya sederhana, karena mereka tidak bisa mengecewakan pahlawan pemberani mereka. Long Hao Chen segera mengeluarkan permata rekaman, menyerahkannya kepada Han Qian sambil tersenyum. "Master, ini adalah hasil kami dalam penyelesaian misi. Tolong periksalah dengan benar. Kami tidak tahu apakah kami telah menyelesaikan misi ini, tetapi kami sudah melakukan yang terbaik untuk itu. Terima kasih banyak kepada aliansi untuk menegakkan keadilan." Di sisi lain, Han Qian segera mengambil permata itu dan berkata sambil menghela nafas, "Anak-anak, kalian mengalami kesulitan kali ini. Setelah mengecek catatan kalian, kami akan memberikan jawaban yang akurat secepat mungkin. Kembalilah dan istirahatlah dengan tenang." Mendengarnya, saat ini semua orang sangat puas. Segera mereka meninggalkan kantor pemerintahan dan kembali pulang. Keesokan paginya, kantor pemerintahan aliansi segera mengirimkan pesan, dan Han Qian menyambut Long Hao Chen di kantornya. "Hao Chen, duduklah," ucap Han Qian sambil memandang Hao Chen di depannya. Setelah melihat Long Hao Chen duduk, Han Qian kembali melanjutkan, "Hao Chen, dari hantu yang muncul di catatanmu, ini sangat mungkin terkait dengan pengendali arwah yang muncul 10.000 tahun yang lalu. Jika itu adalah sisa-sisa dari para pengendali arwah, kami pasti tidak bisa membiarkan iblis untuk mengambilnya." Mendengar itu, Long Hao Chen berdiri bertanya dengan sungguh-sungguh, "Master, apakah Anda butuh bantuanku untuk melakukan sesuatu?" Han Qian menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata dengan tenang, "Setelah kamu kembali, beritahu kelompokmu untuk tidak membocorkan apapun tentang misi ini. Itu semua untuk menghindari masalah yang tidak perlu." Long Hao Chen mengangguk dengan tegas. Setelah itu, Han Qian menyuruhnya untuk kembali pulang dan menunggu orang dari menara misi untuk mendatanginya. Benar saja, keesokan harinya orang-orang dari menara misi benar-benar datang. Mereka membawa berita bahwa misinya telah selesai.
Oleh karena itu, Long Hao Chen segera menerima hadiah dari misi yang telah ditingkatkan menjadi tingkat raja. 200.000 poin kontribusi. Ini bukan jumlah yang sedikit. Untuk misi pertama mereka, jumlah ini benar-benar membuatnya menjadi kaya. Long Hao Chen merasa sangat puas dengan hasilnya. Meskipun saat ini, dia masih merasa terbebani dengan keadaan Chai Er saat ini. Sebelum Chai Er pulih sepenuhnya, dia tidak akan mengambil misi apapun.